Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi. Kita kali ini akan kembali komentari video tambah lagi yang berjudul Mesias Baru Yahudi, Tanda Akhir Zaman, Zanuka Somo. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Halo semua. Belakangan ini, saya melihat beberapa channel Kristen dari luar negeri yang heboh karena seorang Yahudi yang disebut Januka Shlomo Yehuda. Beberapa channel Kristen dari luar negeri ini seperti orang-orang yang ketakutan karena mereka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang disebut Januka Shlomo Yehuda ini diurapi sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi. Jadi gini guys ya, kita ngomong tentang Mesias ya, bahwa kita sebagai muslim meyakini Yesus adalah Mesias, juru selamat. Tapi dia juru selamat hanya untuk orang Yahudi. Seperti perkataan dia kita bahwa dia mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Jadi hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi hanya itu, nggak ada yang lain. Jadi hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Lalu dia juga bahkan berkata kepada muridnya melarang muridnya bahwa dengan mengatakan bahwa janganlah kalian pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Ini sekali lagi Yesus adalah juru selamat bagi bangsa Israel, nggak ada yang lain. Nah, tapi meskipun begitu ya, orang Kristen meyakini bahwa Yesus juru selamat untuk dunia. Ini kan nggak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Lalu orang Yahudi juga sama ngawurnya guys, orang Yahudi ya sama seperti orang teman kita Kristiani sama sama ngawur dalam artian tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Orang Yahudi malah tidak meyakini Yesus sebagai Mesias sama sekali. Mereka masih menanti kedatangan Mesias mereka. Yang sesungguhnya nanti sejatinya adalah Dajjal ya. Jadi Dajjalan nanti ketika Dajjal datang ya, dia dilepas oleh bisa lepas dari ikatannya, dilepas oleh Allah ya kan. Itu nanti orang Yahudi lah yang menyambut Dajjal tersebut. Karena memang mereka sedang menanti Mesias mereka, Mesias yang akan datang. Nah itulah Dajjal nanti. Nah, bisa jadi si Yanuka Shlomo adalah Dajjal KW gitu. Suatu yang mereka anggap Dajjal karena biasalah kita tuh kalau kita tuh menganggap sesuatu itu adalah bakal datang, bisa jadi kita mispersepsi dalam artian yang belum datang, soalnya belum datang tapi kita kira dia datang gitu. Jadi KW, jadi semacam KW. Kita ngira itu asli padahal itu cuma KW. Sebenarnya belum Dajjalnya, belum Mesias yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya. Karena mereka nunggu Mesias itu sebenarnya adalah Dajjal. Mesias yang benar-benar mereka tunggu itu adalah Dajjal itu, bukan si Yanuka Shlomo ini gitu. Jadi ini adalah semacam juru selamat mereka yang KW-nya guys, bukan yang sebenarnya nanti yang bakal datang yang namanya adalah Dajjal itu. Orang yang disebut Januka Shlomo Yehuda ini diurapi sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi. Di dalam beberapa video yang ada, diperlihatkan bahwa Januka disambut secara luar biasa. Bahkan, beberapa orang rabi Yahudi yang sudah tua dan terkenal mencium tangan Januka yang jauh lebih muda. Selain itu, ada yang berkata bahwa Januka Shlomo Yehuda melakukan beberapa mujizat kesembuhan. Oleh karena itu, beberapa channel Kristen dari luar negeri merasa perlu untuk memperingati orang-orang bahwa Januka Shlomo Yehuda adalah Mesias palsu dan bahkan disebut sebagai si Antikristus. Ya tepat, Antikristus memang jadi Antikristus adalah bukan Nabi Muhammad. Jadi orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Antikristus itu salah. Tapi kalau ini saya setuju. Jadi Dajjal ataupun Dajjal KW itu Antikristus. Karena mereka adalah juru selamat palsu, ya. Jadi orang-orang yang suatu entitas yang mengakui bahwa mereka itu adalah juru selamat sebenarnya. Padahal juru selamat itu adalah Yesus kan, yang justru bahasa Yahudi. Bukan si Yanuka Shlomo atau Dajjal itu sendiri nanti bukan. Nah itu baru tepat disebut sebagai Antikristus atau Antikris, bukan Nabi Muhammad. Ini mereka ini lucu guys. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu Antikristus, Antikris, ini juga iya. Jadi mereka nggak paham apa itu Antikristus sebenarnya, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini yang harus mereka ini sendiri bingung gitu kan. Dalam termin kata Antikrisnya mereka bingung. Siapa sebenarnya Antikris ini gitu? Oh kita sangat yakin sekali. Antikris adalah Dajjal ataupun Dajjal KW-an, bukan Nabi Muhammad. Nggak ada hubungannya antara Antikristus dengan Nabi Muhammad, nggak ada hubungannya.
Nah, pada video ini kita akan membahas siapa Januka Shlomo Yehuda sebenarnya. Oke, kita mulai aja, ya. Nah, informasi tentang siapa Januka Shlomo Yehuda sekarang ini masih sulit untuk ditemukan. Tetapi saya menemukan dua artikel dari situs israeltoday.co.il dan mispacha.com yang cukup memberikan gambaran. Wartawan dari Israel Today khusus mencari informasi tentang Januka Shlomo Yehuda karena mereka mendengar laporan bahwa komunitas Yahudi Ortodoks di Israel telah menggurapi Mesias. Mereka juga mencari kebenaran tentang laporan ini dan ternyata mereka tidak menemukan berita apapun di media Israel. Mereka juga tidak menemukan apapun di selebaran berita dari Yahudi Ortodoks. Ketika ditanya, orang-orang Yahudi Ortodoks tidak mengetahui apapun tentang penggurapan Mesias. Bahkan, sebagian besar dari mereka tidak mengenal Januka Shlomo Yehuda. Nama aslinya bukan Januka, tetapi Shlomo Yehuda Be'eri. Januka adalah julukan yang artinya bocah berbakat. Dia disebut Januka karena hafal Taurat dan buku-buku agama Yahudi lainnya sejak kecil. Sekarang ini di kalangan Yahudi dia sudah tidak disebut Januka lagi karena dia sudah bukan anak kecil. Namun demikian, dia memang populer di kalangan para rabi tertentu, tetapi dia tidak disebut Mesias. Dia sekarang ini menjadi seorang rabi yang terkenal di kalangan tertentu dan dianggap jenius. Menurut Israel Today, budaya mencium tangan adalah sesuatu yang biasa bagi orang Yahudi Ortodoks. Termasuk para rabi senior mencium tangan rabi junior yang mereka hormati. Jadi, tangan rabi Shlomo Yehuda dicium mereka hormati. Jadi, tangan rabi Shlomo Yehuda dicium bukan berarti dia diakui sebagai Mesias. Tetapi, itu hanya berarti Rabi Shlomo Yehuda adalah orang yang sangat dihormati. Di akhir artikel itu, Israel Today memastikan bahwa tidak ada satu orang pun di Israel yang telah mengumumkan dimulainya zaman mesianik. Jadi, informasi tentang Januka Shlomo Yehuda diurapi sebagai Mesias adalah berita hoax. Nah, dari Mispacha, kita Gini guys ya, ketika ada berita mengatakan bahwa misalnya sesuatu diurapin seorang itu kan nggak mesti harus diungkap media atau segala macam. Cukup dari beberapa orang saja. Jadi ibaratnya itulah suatu hal yang bukan nama mengurapi itu ya, itu bukan suatu hal yang sama seperti misal pengangkatan presiden atau pengangkatan gubernur segala macam yang memang resmi. Enggak, karena mengurapi ya atau mentasbihkan seorang sebagai habib atau sebagai ustadz ulama, bahkan hanya sebatas pengakuan saja. Kayak kita misalnya ada orang mengakui ustadz, oh ini ustadz ulama, bahkan ada orang yang mengatakan saya ustadz gitu kan, pasti bukan ustadz loh, karena saya keilmuan saya masih kurang gitu kan. Jadi saya itu tidak punya titel pendidikan agama secara spesifik, hanya belajar agama otodidak ya. Meskipun saya merasa ilmu saya lumayan lah, tapi saya tidak merasa saya punya layak mendapatkan julukan ustadz. Karena bagi saya tuh ustadz itu adalah orang yang betul-betul harusnya betul-betul resminya ya, maksudnya bukan apa, orang boleh saya sebut saya ustadz atau orang lain ustadz, silakan. Yang penting kalau resmi itu hendaknya kan kalau itu memang belajar agama secara spesifik di pesantren atau di sekolah agama misalnya, lalu dia tuh ya ini adalah punya pengetahuan yang betul-betul dipelajari di tingkat pendidikan sekolah tertentu, bukan otodidak. Meskipun sebenarnya ilmu itu kan bisa dapat dari mana saja, tapi lebih kayak misal kayak gini nih. Orang bisa saya belajar sekolah itu di mana saja. Misalnya ada orang yang telah bersekolah dari SD, SMP, SMA ya hingga tamat itu, tapi dia belajar di buku-bukunya, buku-buku SD, SMP, SMA. Itu ilmunya akan kurang lebih bisa sama dengan orang yang mencicipi atau punya ijazah SD, SMP, SMA, guys. Bisa jadi sama ilmunya. Tapi kan akan susah diterima di masyarakat bahwa ini orang akan lebih diyakini orang yang punya ijazah gitu kan, ilmunya sama gitu. Hanya satu
tidak mendapatkan ijazah lagi dapat ijazah gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu hanya relatif saja. Jadi yang penting kan ilmunya yang penting, bukan dari title-nya guys. Nah, dari Mispacha, kita menemukan cerita yang lebih detail tentang kehidupan Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Dia adalah anak tunggal yang lahir pada tahun 1988 di Israel. Kakeknya dari pihak ayah yang bernama Rabbi Shlomo adalah keturunan Israel Yaman. Sedangkan kakek dari pihak ibunya yang bernama Rabbi Yehuda adalah keturunan Israel Surya. Neneknya yang bernama Naomi ingin memberikan nama suaminya yaitu Shlomo. Sedangkan ibunya ingin memberikan nama ayahnya sendiri yaitu Yehuda. Sehingga akhirnya anak itu diberi nama Shlomo Yehuda. Ayahnya adalah seseorang yang mempunyai penyakit dan berkekurangan. Sejak usia 4 tahun, Shlomo Yehuda sering pindah tempat. Di antaranya Spanyol, Swiss, dan Jerman. Karena masih kecil dan tinggal di tempat yang dia tidak mengerti bahasanya, dia tidak bisa berteman. Satu-satunya yang menemani dia adalah buku-buku agama Yahudi. Oh benar ya, tadi ketika dikatakan bahwa dan ada bukti video ya bahwa si Shlomo ini dihormati oleh para rabbi senior, bahkan dicium tangannya, itu artinya memang dia dihormati, ada buktinya gitu kan, beberapa video. Jadi ini adalah menjadi bukti bahwa dia ini adalah seorang yang dihormati dan tentu karena dihormati ya tentu ada pengakuan di situ, pengakuan tidak tertulis dari suatu komunitas dari rabbi senior bahwa dia ini adalah seorang yang dihormati dan itu nggak bisa jadi nggak ada di berita gitu kan. Yang penting kita lihat ada buktinya, suatu yang tidak mesti diungkap secara resmi bahwa dikatakan bahwa media menulis misalnya kan Rabi mentafsirkan ini sebagai ini kan nggak mesti. Jadi dari pengakuan itu sampai mengetahui bahwa bisa dia ada kejadian itu kan mengurapi atau pentafsiran si Shlomo ini. Sebagai biasanya kita kan nggak tahu sebelum kita tuh menanyakan kepada rabi-rabi itu satu persatu karena ini yang tadi itu kan media tuh mungkin hanya secara global, nggak spesifik. Dia bahkan tidak menanyakan kepada langsung komunitasnya si Shlomo ini kan tidak disampaikan begitu. Harusnya kan untuk mencari sesuatu itu kan nggak mesti harus berlaku global, tapi juga bisa daripada satu komunitas tertentu gitu, ya kan? Kayak 212 itu kan semua umat Islam yang setuju. Tapi jadi tanyakan langsung ke 212, benar nggak Anda tuh menafsirkan ini dan itu gitu kan. Jadi suatu tuh harus dilihat pada konteks ya, bukan pada global gitu. Dan kemanapun dia pindah, dia mencari sinagoga dan menghabiskan sepanjang hari di situ. Keluarga Shlomo Yehuda kembali ke Israel sebelum dia akil balik. Kemudian, pada suatu saat, ada sebuah acara untuk memperingati seorang kerabat. Sebuah acara untuk memperingati seorang kerabat. Keluarga orang itu mencari seseorang untuk membacakan ayat-ayat dari Torah untuk menghormati almarhum. Ayah dari Shlomo Yehuda meminta dia untuk tampil berbicara di dalam acara itu. Di situ, semua orang menjadi terharu sekaligus tercengang karena kata-kata seorang anak kecil yang begitu menguasai kitab suci dan menyentuh hati. Sejak saat itu, dia sering dipanggil dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan tafsir Torah. Sehingga, pada usia 14 tahun, dia sudah sering memberikan khotbah di depan orang-orang dewasa. Dan semenjak itu, dia mendapatkan julukan sebagai Yanuka, yang artinya bocah berbakat. Di lain waktu, Shlomo Yehuda mendengar seseorang bermain piano dan dia sangat terpikat untuk bisa bermain piano. Orang tuanya berhasil mendapatkan keyboard murah untuk dia. Dan dalam waktu 3 jam, dia sudah bisa bermain lagu. Selain bermain keyboard, Shlomo juga mulai menggarang lagu. Bagi dia, musik adalah salah satu komponen penting dalam melayani Tuhan untuk mengungkapkan perasaan. Rabbi Shlomo Yehuda belajar secara pribadi dari seorang bijak bernama Gedalia yang berusia 65 tahun lebih tua daripada dia. Tidak lama kemudian, Shlomo Yehuda mulai terkenal di antara murid-murid orang bijak di Yerusalem. Dan banyak Rabbi Yahudi yang suka untuk berbicara dengan dia.
Pada usia 18 tahun, Shlomo Yehuda Maksudnya kan ini sudah ada pengakuan. Jadi gimana dari kecerdasannya, dari apa hafalannya, dari bagaimana dia kok dihargai dengan komunikasi. Jadi komunikasi verbal dengan para senior, dengan para rabai. Jadi ini adalah pengakuan suatu hal yang tidak ujuk-ujuk terbentuk dari proses media, bukan dari hal penciptaan, guys. Memang betul-betul dari natural gitu. Jadi kayak ada seorang tuh memang dia diakui kepintarannya karena memang ya hasil obrolan banyak apa memang dia interaksi dengan rakyat. Jadi sama kayak misalnya ada pemimpin ya misalnya yang biasa tuh makan di warteg biasa. Memang sehari begitu ya kan. Ini dengan pemimpin yang tiba-tiba dia makan di warteg yang nggak pernah gitu kan, itu pencitraan. Atau misalnya kayak musim pemilu sekarang nih ya, pemimpin ini nggak pernah pakai hijab gitu, nggak pernah pakai peci songkok gitu kan, kopiah tiba-tiba pakai, itu pencitraan. Karena kalau misalnya kayak kayak contoh lah ya kan, kayak Mbak Puan itu kan dia tidak biasa pakai hijab, tiba-tiba mau pemilu dia pakai hijab. Nah, dan hijab pun tidak sempurna pula lagi kan, masih nampak rambutnya. Jadi itu dan kayak siapa lagi misalnya kayak apa dari laki-laki misalnya kayak Haritanu yang nggak pernah pakai peci, tiba-tiba pas mau pemilu pakai peci gitu kan. Itu dibukti bahwa itulah pencitraan. Kalau dia ini tidak, Slomo ini tidak pencitraan, dia memang begitu dari sononya. Memang ada pengakuan tuh didapat, memang ada natural terjadi, bukan dari pencitraan media atau apapun itu, guys. era dengan dia. Pada usia 18 tahun, Shlomo Yehuda sudah mulai memberikan khotbah secara rutin di berbagai komunitas Yahudi di Israel. Di antaranya, komunitas Yahudi Lituania yang berbahasa Yiddish, Yeshiva yang berbahasa Inggris, dan Hasidim yang berbahasa Ibrani. Yiddish, Yeshiva yang berbahasa Inggris, dan Hasidim yang berbahasa Ibrani. Dia menikah pada usia 20 tahun dan menetap di Rishon LeZion sampai sekarang. Selama 10 tahunan, dia berkhotbah di komunitas tertutup dan menghindari publik. Tetapi, beberapa tahun ini, dia mulai berkhotbah secara terbuka dan dihadiri oleh ribuan orang. Dia tidak berkhotbah mengenai keselamatan, kesembuhan, dan hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Dalam khotbahnya tentang perbedaan aliran Yahudi, Rabbi Shlomo Yehuda tidak mau berkata ini atau itu yang benar atau salah. Tetapi, dia berkata bahwa semuanya diperlukan untuk memahami Tuhan. Karena khotbah-khotbah Rabbi Shlomo Yehuda bisa masuk ke berbagai sekte Yahudi, banyak Rabbi yang berharap agar Shlomo Yehuda bisa menjadi Rabbi besar yang mempersatukan semua sekte Yahudi. Jadi begini ya. Nah, sama seperti Ustaz Abu Somad misalnya atau Ustaz kita yang lain yang mana memahami benar ya, dan pada lama kita paham ya, hampir semua paham bahwa kita tuh ada 4 imam ya, 4 imam yang kita yang kita percayai sebagai masternya. Jadi bagi orang yang apa ya kayak profesornya di bidang Islam. Jadi mereka ini mengkaji Al-Quran dan hadis hingga melakukan usaha yang lebih daripada semuanya untuk melakukan itu. Sehingga mereka ini dengan usaha lebih itu sehingga semacam menjamin kebenaran. Jadi karena Allah itu kalau kita melakukan sesuatu yang salah tapi kita tuh ikhtiar, itu akan tetap Allah nilai satu pahala. Karena kita sudah ikhtiar tapi kita salah. Tapi kalau kita tidak ikhtiar, kita salah pula, dosa. Jadi itu pentingnya ikhtiar. Jadi kebenaran itu didapat dengan ikhtiar, bukan dengan tanpa ikhtiar. Artinya siman buta enggak. Kita itu untuk berilmu secara ikhtiar. Jadi kayak gini kan. Kayak Pak Imam kita ini sudah berikhtiar yang sangat luar biasa. Yang kita tuh tidak ada apa-apanya. Saya belajar agama berapa lama sih? Saya tidak ngecek sumbernya. Mereka tidak, mereka belajar agama sangat lama sepanjang hidupnya. Mereka juga melakukan riset langsung ke TKP, mendatangi para sahabat, mendatangi saksi-saksi, mencari dokumennya kita kan tidak. Jadi makanya kita dan kita Pak Imam ini adalah orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kita tuh membenarkan semuanya karena mereka ini tidak berbeda secara hal prinsipal. Masih bisa lah dalilnya itu kita pertemukan. Dalam artian jadi
kalau seandainya pun ada salah pada mereka, itu Allah sudah memberikan satu pahala, sudah membenarkan. Karena mereka tuh udah apa memberikan ilmu tuh, ilmu tuh bukan secara hal yang ngawur serampangan, tapi betul-betul dengan ikhtiar, guys. Meskipun mereka berbeda, semuanya adalah benar. Benar dalam artian apa ya? Karena sudah dilakukan dengan cara dapatkan ilmu itu dengan cara ikhtiar, ya kan? Informasi dapatkan dengan ikhtiar, bukan serampangan. Jadi sama seperti ini juga si apa namanya si Slomo ini. Jadi konsepnya sama seperti Ustaz Abu Somad dan sebagainya. Ini sama dengan Slomo ini. Jadi dia tuh berusaha menyatukan ya Yahudi juga sama kayak ulama kita berusaha menyatukan umat Islam yang berbeda-beda mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan satu lagi saya lupa mazhab apa gitu. Jadi berusaha disatukan. Karena mazhab itu bukanlah suatu hal yang menjadikan suatu untuk fanatik dalam artian menyalahkan mazhab lainnya, tidak. Anda boleh bermazhab tertentu, tapi ingat ya, semua mazhab itu adalah benar. Tinggal tergantung Anda pilih yang mana yang paling benar gitu, ya kan? Karena Anda lebih meyakini yang mana, gitu kan? Yang lebih sesuai dengan keyakinan Anda. Tapi yang lain tuh semuanya benar gitu. Cuma kita hanya pilih yang mana yang kita tuh yang paling benar di antara yang benar, guys. Nah, itulah ringkasan cerita tentang Rabbi Shlomo Yehuda yang bisa kita dapatkan sekarang ini. Dia tidak diklaim sebagai Mesias, Raja, Imam, Nabi atau lainnya. Tetapi diklaim sebagai bocah berbakat di dalam hal kitab suci agama Yahudi dan musik. Kalau di dalam dunia catur, dia seperti seseorang yang sudah mendapatkan gelar Grandmaster ketika dia masih anak kecil. Sehingga dia terkenal di dunia catur dan disukai oleh pemain catur lainnya yang sudah tua. Jadi kalau seorang mendapatkan pengakuan dari si kecil itu kan suatu hal luar biasa. Biasanya orang-orang rabi itu kan pengakuan ketika mereka dewasa. Ini dari kecil loh, guys. Sehingga tentu itu akan melampaui hal-hal normal. Ini adalah hal yang luar biasa, yang abnormal. Dibayangkan ya, biasa pecatur dia mencontoh pecatur nih. Pecatur itu diakui ketika dia sudah dewasa. Tapi dia sudah diakui, guys. Artinya dia tuh punya bakat yang bahkan melebihi dari pecatur itu sendiri gitu. Sehingga dia bahkan karena dari 3 jam dia bisa belajar, di 3 jamnya dia bisa mainkan lagu gitu kan. Luar biasa itu. Mainkan piano 3 jam saja. Bahkan dia menghafal dan bisa menafsirkan kitab Taurat dengan baik sejak dari kecilnya gitu. Jadi ini ya anak luar biasa yang sejak anak-anaknya sudah diakui, apalagi kalau dia dewasa gitu kan. Catur lainnya yang sudah tua. Mungkin saja suatu saat nanti dia akan menjadi juara dunia. Tetapi menjadi juara catur dunia bukan berarti menjadi pemimpin dunia. Menurut saya, Jadi gini loh, yang penting dia punya modal, itu penting ya. Jadi gini ya, pengakuan itu bukanlah suatu hal yang bukan harus resmi saja, enggak ya. Bukan suatu kayak ulama, itu enggak ada. Misal kalau kita katakan ulama namanya Didayat, Ustaz Somad, itu bukan pengakuan secara hal ada sertifikatnya. Sertifikat ulama enggak, tapi pengakuan yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar title. Misal kayak pengakuan umat kepada keulamaan Ustaz Abu Somad, kepada Ustaz Hidayat, meskipun tidak ada sertifikatnya, itu lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan dari bahkan titel seorang Jokowi sekalipun, presiden kita, yang diangkat secara resmi bahkan oleh negara, itu pengakuan umat kepada keulamaan Abu Somad itu lebih tinggi dibandingkan pengakuan resmi negara terhadap presiden Jokowi gitu. Harganya, guys. Nah, jadi ini adalah itu harus dipahami oleh orang ini, bahwa nggak mesti semua itu harus resmi. Dan artian harus kayak persatuan Yahudi sedunia tuh nggak mesti. Ini pengakuan dari komunitas atau dari kelompoknya atau dari mungkin juga banyak dari orang Yahudi yang di dalam hatinya mengakui tapi belum menyampaikannya karena tidak sesuatu kan karena mungkin media itu menyampaikan sesuatu itu kan nggak mungkin. Dia juga kayaknya nggak bertanya kepada komunitasnya si Shlomo ini, yang orangnya mengakui Shlomo ini sebagai Mesias gitu. Jadi itu adalah berita yang tidak objektif gitu kan, yang harus kita abaikan. Dalam artian ya kita tahu ada berita tapi tidak dijadikan sebagai landasan berita seperti itu ya. Jadi kita tuh perlu
langsung datang ke, bahkan langsung tanyakan ke Slomo-nya, kalau perlu interaksi. Ada nggak dari mendapatkan statement dari Slomo-nya guys? Kan tidak ada gitu kan. Juga pendapat dari orang-orang komunitasnya juga tidak ada gitu. Jadi ya itu kita itu hanya kurang objektif saja. Menurut saya, Rabbi Shlomo Yehuda tidak akan diklaim sebagai Mesias dan bukan Antikristus. Tetapi, Tapi klaim itu bukan mesti harus resmi, enggak ya. Klaim itu bisa oleh perseorangan komunitas. Jadi Anda harus ngerti apa itu klaim. Jadi klaim itu nggak sama kayak pengangkatan, beda ya. Klaim pengangkatan itu hal beda. Bahkan pengangkatan pun bukan gitu ya. Pengangkatan itu bahkan ada resmi ya tidak. Kayak kita ngangkat Ustaz Jaya sebagai ulama itu nggak resmi, nggak ada kayak pengangkatan presiden, nggak ada guys, nggak resmi oleh negara segala macam gitu. Tapi yang penting ada pengakuan dan pengangkatan, bukan pada resminya itu, ya kan? Bukan dengan mengatakan bahwa oh nggak resmi makanya nggak ada pengangkatan dan klaim, nggak, dan klaim nggak begitu logikanya. Karena klaim dan pengangkatan tuh nggak mesti harus resmi, bisa juga secara nggak resmi, gitu kan? tetapi, yang pasti, seorang nabi palsu dan antikristus sudah datang pada abad ke-7. Dia mengaku sebagai nabi, tetapi kelakuannya seperti bandit. Nah ini kan kurang ajar ya. Kalau dia baca kitabnya ya, Yesus berkata bahwa waspada terhadap nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Mereka datang kepadamu seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi nabi palsu itu ada banyak, bukan satu orang. Jadi mereka menyamar seperti domba. Kalau dia baca kitabnya, dia akan tahu kalau nabi palsu itu akan menyamar seperti domba. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi Muhammad itu menyamar seperti domba? Nggak pernah. Nabi Muhammad itu mereka labeli ya, umat Islam itu, dan Nabi Muhammad itu mereka labeli sebagai unta lah, kadal gurun lah. Nggak pernah sebagai domba, nggak pernah. Pernah nggak umat Islam dikatakan sebagai domba? Nabi Muhammad sebagai domba kan nggak pernah. Ini siapa nabi palsu itu? Itulah Paulus dan teman-temannya. Makanya baca kitab baik-baik. Nggak ada hubungan Nabi Muhammad dengan nabi palsu, nggak ada hubungan, ya. Ya, jadi Mesias yang ditunggu orang Yahudi ya adalah Dajjal, ya kan, yang asli, dan Dajjal KW yang mereka akui klaim gitu. Tapi nanti akan datang yang aslinya itu Dajjal ya. Nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah juru selamat bagi alam semesta. Yesus juru selamat bagi orang Yahudi. Itu suatu hal yang jelas ya kan. Jadi Nabi Muhammad ini perbuatannya ada tuh bayangkan ya. Michael Hart kalau nggak salah itu menamakan Nabi Muhammad itu sebagai orang nomor satu, sebagai orang paling berpengaruh, paling paling baik, paling bagus lah kejiwaannya, di nomor satu sebagai di dunia sepanjang masa. Itu seorang Kristiani yang jujur, ya kan. Bahkan musuh-musuh Nabi Muhammad ini mengakui dia sebagai orang yang jujur. Karena bayangkan ya, musuhnya saja mengakui beliau sebagai orang jujur. Musuhnya ini si lagi nih ya, cewek ini ya, entah musuhnya atau siapa kita nggak ngerti ya. Seperti dia memang musuh Nabi ya, sampai tega memfitnah Nabi seperti ini. Jadi siapa anda yang hidup di zaman Nabi ya, yang nggak pernah hidup di zaman Nabi mengatakan seperti ini? Coba. Jangan musuh Nabi tidak berkata seperti itu. Ya, memang musuh Nabi mengatakan dia orang gila, tapi tidak pernah mengatakan seperti kelakuannya seperti apa, itu nggak pernah. Ya, nggak pernah nyebut Nabi sebagai pedofil, nggak pernah nyebut Nabi sebagai ya orang jahat, nggak pernah. Ya. Yang disalahkan oleh musuh-musuh Nabi waktu itu hanyalah jadi sebagai orang gila, itu saja, bukan orang jahat, enggak. Memang itu dikatakan dilabeli sebagai orang jahat, orang bohong, enggak. Ya, hanya orang gila karena menuankan sesuatu yang mereka tidak lihat di syariat gitu kan. Jadi musuhnya tuh orang yang hidup zaman itu lebih tahu daripada orang ini gitu kan. Siapa dia gitu. Sampai memastikan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang kelakuannya seperti bandit gitu kan. Ini kan absurd sekali kan. Kayak misal gini ya. Kayak dulu ada bisa kakek saya. Kakek saya itu yang tahu kakek saya siapa? Bukan orang yang hidup sama sekarang. Yang cuman baca dari mana gitu kan, tapi dan orang-orang yang hidup di lingkungan kakek saya dulu. Ya, saya tanya pada teman-teman kakek saya dulu, kayak ini kakek saya dulu gimana? Oh, dia orangnya baik, dia orang jujur kan. Ya, mungkin dia agak sedikit gila karena kami heran kok dia tuh percaya pada Tuhan yang nampak gitu. Itu nih
Kita pakai sebagai landasan pegangan orang-orang yang hidup zaman kakek saya dulu, bukan orang-orang sekarang yang nggak tahu apa-apa gitu, ya kan? Nah, ini itu loh. Jadi nabi palsu, ngomong nabi palsu berarti orang yang berasal nabi yang orang-orang berasal dari Kristen sendiri. Dan itu diakui itu oleh seorang penganut Protestan. Jadi di inbox saya waktu bahas nabi palsu, dia mengatakan benar bro. Saya katakan bahwa itu nabi palsu itu dari kalian sendiri internal, karena dia menyamar seperti domba. Jadi nabi palsu itu ya yang dikatakan Yesus waspada terhadap nabi palsu, itu mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Bukan menyamar sebagai kandang gurun atau onta, enggak, tapi domba. Dan Muhammad tidak pernah melakukan itu. Jadi Muhammad tidak termasuk dalam nabi-nabi palsu tersebut. Tapi nabi palsu itu adalah Paulus dan kawan-kawannya, karena mereka sebenarnya adalah ada segala buas, karena mereka mencabik-cabik ajaran Yesus, mengubah ajaran Yesus yang unitarian ya, yang tauhid menjadi trinitas ya. Jadi mereka mengubah ajaran Yesus sehingga mereka adalah segala buas ya, yang menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal mereka bukan pengikut Yesus, tapi sesungguhnya adalah serigala buas itu guys, yang merubah-rubah, mencabik-cabik ajaran Yesus dan mengubahnya menjadi ajaran perjanjian baru. Dia mengaku sebagai nabi, tetapi kelakuannya seperti bandit. Kita tahu dari Matius 7, ayat 15 sampai 20, bahwa kita dapat mengetahui nabi palsu. Nah ini, coba baca nih kan. Namun berhati-hati, lihat nabi palsu yang datang kepadamu. Ini nabi palsu datang kepada pengikut Yesus, bukan kepada manusia bukan kepada orang Arab. Kepadamu siapa? Pengikut Yesus. Ini nabi palsu itu akan datang kepada pengikut Yesus, bukan kepada orang Arab. Ingat, orang Arab itu bukan pengikut Yesus loh, bukan ya. Tapi pengikut Yesus adalah orang-orang Israel, orang Yahudi. Nah, mereka berpakaian bulu domba. Artinya mereka tuh berpakaian seperti domba. Artinya mereka tuh pura-pura sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah pura-pura jadi pengikut Yesus, tidak pernah. Yang pernah melakukan itu adalah Paulus dan teman-temannya. Mereka pura-pura mengaku sebagai aku pengikut Yesus gitu kan. Nah, padahal mereka adalah serigala buas. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya buahnya beda pada pohonnya. Ibaratnya pohonnya kan Yesus. Nah, berarti buahnya harus kayak Yesus. Misalnya Yesus sunat, pohonnya sunat ya, harusnya buahnya juga sunat. Ibaratnya anggaplah sunat tuh kayak dicangkok atau apa. Misalnya, lihatlah pohonnya itu harusnya buahnya apel, iya buahnya apel. Nah mungkin pohonnya apel, buahnya buah jeruk gitu. Nah, mereka kan beda. Pohonnya sunat, buahnya nggak sunat. Pohonnya itu mengatakan bahwa tentang hukum cerai itu boleh cerai ya, selama istri kita itu memang berzina. Kalau istri kita tidak berzina, kita nggak boleh menceraikannya. Nah, tapi mereka malah menolak perceraian. Itu artinya buahnya beda sama pohonnya. Nah, makanya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, gitu. Lalu, makanya pertanyaan adalah, pernahkah orang memetik buah anggur di semak duri? Artinya semak duri nggak mungkin menghasilkan buah anggur. Nggak mungkin, karena semak duri itu aslinya adalah duri, bukan anggur. Atau buah ara di pohon duri, nggak ada pohon duri itu buahnya ara, nggak ada. Sama nggak mungkin Yesus tuh yang sunat menghasilkan buah nggak sunat, nggak mungkin. Ya itu satu hal yang berbeda guys. Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi Yesus itu kan sunat itu kan baik, karena sunat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kan baik. Karena perjanjian dengan Tuhan itu kan suatu kebaikan. Nah mungkin kita tuh melakukan perjanjian pada Tuhan itu secara nggak baik. Berarti surat itu adalah perjanjian yang baik dan kekal, berlaku kekal dan selama-lamanya. Artinya yang dilakukan itu baik, sunat. Tapi kenapa buah yang baik itu tidak dilakukan oleh pengikutnya? Mereka nggak sunat. Nah itu berarti Yesus sunat itu baik, pengikutnya nggak baik, itu nggak sunat guys. Makanya buahnya itu nggak baik tapi buruk gitu kan, karena mereka nggak sunat. Dan lain sebagainya juga ada yang lain yang tidak mereka ikutin. Nah, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal. Karena buahnya itu beda dengan pohonnya. Pohonnya semak duri, buahnya ara atau anggur, itu kan nggak make sense. Yesus sunat, buahnya nggak sunat. Nah, di situ logikanya guys. 20, bahwa kita dapat mengetahui nabi palsu dari buahnya. Seorang nabi yang asli tidak mungkin menghasilkan ajaran yang jahat.
dan seorang bandit tidak mungkin menghasilkan ajaran yang baik. Nabi palsu ini melanggar seluruh hukum Torah dan menambahkan kata kecuali kepada setiap larangan yang ada di dalamnya. Oh, gini, yang sebenarnya ya melanggar hukum Taurat itu siapa? Ya, orang Kristen sendiri. Orang-orang nabi palsu mereka. Coba anda katakan, jangan bayangkan ya. Nomor satu hukum Taurat adalah hukum yang terutama ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah Esa, mereka ganti dengan Tuhan Allah mereka Trinitas. Esa, salah satunya mereka ganti dengan Trinitas. Itulah hukum terutama yang mereka langgar. Apalagi hukum-hukum setelahnya. Perjanjian kekal sunat mereka ganti dengan tidak sunat, ya kan? Hukum kisos mengatakan bahwa janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi yang gigi awal mereka ganti dengan nggak berlaku lagi gitu. Jadi banyak sekali mereka melanggar hukum Taurat gitu kan. Hukum jangan kan hukum-hukum lainnya, hukum-hukum yang banyak itu, hukum satu yang terutamanya mereka langgar, ya. Hukum yang terutama ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Mereka ganti dengan hukum utama, mengganti dengan Allah itu Trinitas, ya kan? Nah, di situ, jadi nggak justru Nabi Muhammad yang memakai hukum utama itu. Jadi Islam itu memakai hukum yang utama yaitu ingatlah Israel, Tuhan Allah itu Esa. Itu hanya Allah satu Tuhan, tidak ada anak ataupun Roh Kudus, nggak ada, guys. Seluruh Bandit ya, Anda lihat bagaimana kelakuan Paulus dan teman-temannya membantai, menindas membuli orang-orang kaum Unitarian. Yang mereka ini kan berpaham Trinitarian. Mereka nggak suka sama orang-orang yang masih tauhid. Waktu awal-awal itu kan Yesus itu masih dipanggil umat Nasrani, masih berpaham Unitarian. Nah itu dibantai oleh orang-orang bandit-bandit ini ya, menurut Paulus dan teman-temannya. Itulah bandit yang paling parah dalam sejarah, guys. Membantai sesama pengikut Yesus, coba namanya ya, menindas. Lalu mereka menyamar seperti domba, pura-pura pengikut Yesus, padahal mereka adalah bandit, harus digelar buas yang membantai pengikut Yesus awal, yang berpaham Unitarian, yaitu Arius dan kawan-kawannya. Itulah bandit sebenarnya. Seluruh hukum Torah dan menambahkan kata kecuali kepada setiap larangan yang ada di dalamnya. Kalau Nabi Muhammad itu bermusuhan dengan orang kafir Quraisy, ya, bukan pengikut Yesus, nggak pernah. Nabi Muhammad itu tidak pernah bermusuhan dengan pengikut Yesus, nggak pernah. Tapi Paulus dan teman-temannya sebagai nabi palsu itu bermusuhan dengan pengikut Yesus awal. Anda bayangkan itu. Itulah yang yang mau serigala buas itu. Jadi kawan pun dibantai, ya kan. Kalau Muhammad itu memang lawannya adalah kaum kafir Quraisy, bukan pengikut Yesus, ya. Jadi sekali lagi ya, bisa kita lihat ya siapa nabi palsu itu sebenarnya. Apakah Paulus dan kawan-kawannya apa Muhammad, ya kan. Seluruh hukum Torah dan menambahkan kata kecuali kepada setiap larangan yang ada di dalamnya. Dan kita tahu dari 1 Yohanes 2 ayat 22 bahwa nabi palsu ini adalah antikristus karena inti ajaran dia adalah menyangkal Bapa maupun Putra. Gini ya, kalau kita lihat ya, menyangkal Bapa maupun Putra itu adalah menyangkal dalam artian pada kedudukannya. Bapa itu disangkal sebagai Bapa saja, ya. Bapa ya Bapa, Putra ya Putra. Kayak saya nih, saya tidak menyangkal bapak saya, dia adalah bapak saya, dan saya tidak menyangkal adik saya sebagai anak bapak saya itu. Saya mengakui kedudukannya, tapi dalam posisi yang tepat. Bapak ya bapak, bukan anak ya anak, bukan bapak. Itu maksudnya tidak menyangkal bapak dan anak. Semua ditempatkan pada porsinya. Kalau mereka kan tidak. Bapak disangka anak juga, anak disangka bapak juga. Jadi sama kayak orang ya. Kayak saya tuh kronologinya adalah saya menyangka bapak saya adalah adik saya juga. Adik saya itu ya bapak saya juga. Itu berarti menyangka kedua-duanya. Dia menempatkan mereka pada posisi sebenarnya. Kalau bapak saya, adik saya ya anak bapak saya. Bukan ketukar-tukar, guys. Oh, adik saya ini ada anak bapak saya, sebagai bapak saya juga, kan nggak begitu. Nah, itu maksudnya bahwa menyangkal bapak dan anak. Karena mereka tuh mengatakan bapak ya anak ya bapak, itu artinya menyangkal, guys, ya kan. Nah, kalau kita kan harus sesuai porsinya, bapak ya bapak, anak ya anak, gitu kan. Di pasal 2 Yohanes pasal 1 ya, di ayat 7. Coba kita pahami ya. Ini penting sekali ya untuk Anda pahami. Yang mana teman kita ini salah mengerti tentang ayat ini. Coba kita bacakan ya. Oke. Sebab banyak penyesat ya,
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya sudah ada penyesat itu, guys. Ya. Jadi ini bukan ngomong tentang Nabi Muhammad, tapi sesuatu yang sudah ada pada waktu itu dan akan ada, ya kan? Jadi itu adalah ngomong tentang sesuatu yang aktual dari pasal itu, bukan ngomong tentang sesuatu yang bakal akan datang apalagi sampai ke zaman Nabi Muhammad, bukan ya. Nah, sebab banyak penyesat, maka memakai kata itu telah muncul. Ingat, telah muncul ya, berarti telah terjadi, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Kristus. Artinya ada orang-orang yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Artinya apa? Mereka mengaku Yesus telah datang sebagai Tuhan. Nah, itu poinnya. Karena waktu itu sudah ada yang menuhankan Yesus kan? Ingat, ketika Yesus datang itu sudah ada yang menuhankan dia. Jadi ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak menuhankan Yesus. Nah, jadi orang yang tidak menuhankan Yesus, mereka akan mengatakan Yesus itu mengakui Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sama kayak misalnya kayak Jokowi itu kan punya tiga profesi. Dia presiden, dia pengusaha kayu, mebel, dan dia itu adalah satu lagi supaya anggaplah dua aja, presiden dan pengusaha kayu, mebel. Nah, harusnya ketika Jokowi datang, kita mengakui dia sebagai dua hal ini, dua job ini. Dia adalah seorang presiden atau dia adalah seorang pengusaha kayu. Nah, mungkin kita katakan Jokowi adalah seorang seorang YouTuber, kan mungkin. Berarti Anda telah berbohong tentang dia. Sama kayak gini. Kalau orang yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, artinya mereka penyesat, karena mereka harusnya mengaku itu bahwa Yesus itu memang telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Tapi kan ada orang Kristen itu kan mengaku Yesus telah datang sebagai Tuhan kan? Karena Yesus adalah Tuhan. Itu dia, guys. Itu yang tidak mereka pahami. Jadi justru kita orang-orang Muslim itu lah yang justru mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, karena dia memang manusia. Tapi mereka ini tidak mengakui dia datang sebagai manusia, tapi mereka ini mengaku bahwa dia datang sebagai Tuhan, guys. Itu poinnya, ya. Jadi siapapun itu yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan, alias tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan Kristus. Nah, makanya dari palsu tadi itu berhubungan dengan yang tadi, bahwa mereka menyembah sebagai domba. Ini lengkap sudah, guys ya. Jadi mereka tuh pertama tidak mengakui Yesus sebagai manusia, alias mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan mereka menyembah sebagai domba pengikut Yesus. Nah, itu sudah kejadian pada waktu itu. Bahwa belum ada waktu itu kan. Nah, itulah menjadi bukti bahwa nabi palsu pesannya adalah dari kalangan mereka sendiri. Nah, itulah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, alias mereka mengakui Yesus datang sebagai Tuhan. Itulah orang-orang Kristen itu, guys. Ini menunjuk kepada orang Kristen ya. Ini palsu itu adalah orang-orang yang pertolongannya Kristen itu sendiri. Itu kalau kita jujur melihat dari konteks dari ayat Alkitab mereka sendiri. Kepada satu Tuhan. Tetapi masalahnya, satu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang salah. Oh, jadi Tuhan yang sembah Tuhan salah. Ingat ya, yang klaim sebagai Tuhan di Alkitab itu adalah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ini disampaikan oleh Allah beberapa kali. Sama kayak orang sampaikan, ya, akulah Allah Tuhanmu. Sama. Ini di mana salahnya coba? Justru Tuhan yang salah itu adalah menolakkan Tuhan yang tidak pernah mengklaim dianya Tuhan. Kayak Yesus tidak pernah mengklaim dia Tuhan. Kenapa kalian Tuhan kan? Sedangkan oknum atau entitas yang mengakui dia sebagai Tuhan tidak akan Tuhan kan di Alkitab. Ini kenapa? Artinya mereka menolakkan Tuhan yang salah. Ada klaim dari Allah di Alkitab bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak mereka tuhankan, tapi ada orang yang tidak mengklaim itu mereka tuhankan. Itu namanya menolakkan Tuhan yang salah. Jadi menolakkan sesuatu yang tidak pernah ada klaimnya. Ngerti ya? Yesus tidak pernah klaim sebagai Tuhan, mereka tuhankan. Sebenarnya yang mengklaim sebagai Tuhan di Alkitab Allah, tidak mereka tuhankan. Ya kan? Jadi itu adalah Tuhan yang salah namanya. Menolakkan sesuatu yang tidak mengklaim, justru tidak menolakkan sesuatu yang telah mengklaim sebagai Tuhan, guys. Itu berarti artinya adalah menolakkan sesuatu yang salah, kan tidak ada klaimnya gitu kan. Satu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang salah. Tujuan utama nabi palsu ini adalah supaya semua umat manusia menyembah satu Tuhan palsu yang dia. Ya, tujuan Kristen itu adalah menuhankan manusia, ya. Tuhan yang salah itu manusia. Masa manusia dituhankan, bro? Hari gini masih menuhankan manusia, sadarlah, bro, ya kan? Sadarlah, tobatlah. Manusia itu harusnya bukan dituhankan. Jadi apa bedanya kita dengan
kita dengan menurunkan sapi, domba, Firaun, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan semuanya. Ya bahkan Firaun lebih hebat pada Yesus ya. Firaun itu ya menguasai Mesir, dia ada raja, ya kan, lebih layak untuk dituhankan gitu. Atau Nabi Adam nggak punya ayah dan ibu, kenapa anda menurunkan manusia? Itu poinnya di situ. Oh, sesuatu yang tidak pantas dituhankan. Makanya tadi dikatakan bahwa si satu adalah mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, alias mereka mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Itulah si Misa dan Antikristus, dan itulah orang-orang Kristen dari apa dia dan pentuan-pentuan mereka gitu kan. Tujuan utama nabi palsu ini adalah supaya semua umat manusia menyembah satu Tuhan palsu yang dia sembah. Dan nabi palsu ini memerintahkan para pengikutnya agar memancung orang-orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan palsu ini dalam kurung di medan perang. Guys ya, dalam perang itu yang ada adalah membunuh atau dibunuh. Gak mungkin ada tuh di perang itu ada nempeleng orang, gak mungkin. Dan tidak ada misal tuh memancung orang yang tidak masuk Islam tuh gak ada. Makanya nonton deh film-film perang kayak Salahuddin Al-Ayyubi ya kan, film-film Muhammad Al-Fatih. Ini si ya, cewek ini ya, mungkin cewek lagi nih ya, pasangan maksiatnya lagi mungkin nih. Itu nggak ngerti ya bagaimana Islam tuh menguasai daerah ketika memenangkan perang, nggak ngerti dia. Ya, tidak ada satupun yang daerah dikuasai oleh Islam itu dipaksa untuk masuk Islam, nggak ada. Di waktu itu kayak waktu zaman Salahuddin itu ya, penduduk dari saya lupa nama kota itu ya, itu disuruh milih yang apa namanya yang nggak mau masuk Islam, atau ibaratnya bukan mau masuk Islam ya, yang mau keluar silakan dari kota itu, silakan keluar gitu kan, nggak ada masalah. Nggak ada dipaksa kalau nggak masuk Islam Islam di pantai semua, nggak ada. Nah, jadi ini adalah fitnah yang sangat keji gitu kan. Banyak kalau dia baca kisah-kisah sejarah ya, tidak ada satupun daerah Islam itu yang dikuasai Islam itu dipaksa penduduk jadi Islam, nggak ada. Dan Islam tidak bukan bahasa penjajah ya. Justru kita lihat dulu bagaimana mereka sendiri ya sebagai sebagai Kristen itu memaksakan masuknya agama Kristen itu melalui penjajahan. Kita ingat dulu ya bagaimana Paus itu di zaman lampau itu menginisiasi ya dunia dibagi dalam dua wilayah jajahan, satu barat, satu timur. Barat dikuasai oleh Portugis dan timur saya lupa dikuasai oleh siapa itu guys, oleh Inggris mungkin ya. Jadi mereka membagi dunia dengan dalam dua, dan di situ Paus memerintahkan untuk menginisiasi dan memerintahkan untuk pergilah menjajah dunia ini gitu kan, dengan slogan ya terkenal waktu itu adalah Gospel Glory. Jadi sembari mencari kekayaan, kekayaan, glory, kemenangan ya, kejayaan, juga gospel, sebarkan Injil. Di Injil sebarkan melalui penjajahan. Maka Anda lihat ya bagaimana budak-budak di Afrika itu dikirim ke Amerika tuh semuanya di Injili semuanya. Bahkan mereka tuh coba menjajah Jepang, tapi Jepang cerdas waktu itu ya, kita kalah cerdas sama Jepang ya. Banyak negara itu bakal cerdas sama Jepang. Jepang itu dia tahu bakal dijajah. Jadi dia tuh menghukum para misionaris ini, ada caranya salah nih, ini caranya gitu kan, sehingga dia Jepang tuh memberantas habis misionaris di Jepang. Kalau kita kan tidak, kita tidak memberantas misionaris, bahkan sehingga kita bisa dijajah dengan mudah guys. Nah itu poinnya. Jadi kita kalah cerdas sama Jepang ya. Jadi ada kita waktu itu kayak Jepang, kita nggak bakal dijajah sama mereka, karena Jepang itu menutup kesempatan mereka untuk menjajah, sehingga tidak sempat mereka tuh menjadi Jepang. Itu hebatnya Jepang, kita kalah sama Jepang gitu kan. Dan banyak negara itu kalah sama Jepang pada waktu itu dengan cara Jepang dengan tegas menolak penjajahan itu guys, menolak praktek-praktek Injil misionaris yang mendompleng yang menginjil melalui jalan penjajahan. Kepada Tuhan palsu ini dalam kurung di medan perang. Menurut saya, Tuhan, agama, dan nabi palsu ini adalah naga, binatang, dan nabi palsu yang diberitahu kepada kita di dalam Wahyu 16 ayat 3. Sebenarnya nabi palsu itu naga, Nabi Muhammad, Slomo, siapa? Dia bingung nih guys. Orang ini bingung gitu kan. Makanya ya belajarlah yang baik, banyak nonton, banyak baca-baca. Ya udah tahu ya, nabi palsu itu adalah Paus dan teman-temannya ya.
juga apa namanya nanti adalah ya yang orang-orang yang dianggap juru selamat itu nabi palsu nanti semuanya. Jadi mereka tuh mengakui Yesus datang sebagai Tuhan bukan sebagai manusia, itu nabi palsu itu. Jadi nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad ya. Yang diberitahu kepada kita di dalam Wahyu 16 ayat 13. Dan para pengikutnya akan berkumpul dan berperang melawan Tuhan yang asli pada hari besar Elohim penguasa semesta seperti yang tertulis di dalam Wahyu 16 ayat 14. Berperang dengan Tuhan asli, ini kan absurd guys. Nggak ada orang yang mampu berperang melawan Tuhan asli, nggak ada ya. Orang hanya bisa melawan perintah Tuhan tapi nggak bisa melawan Tuhan ya. Jadi pemikiran bahwa orang bisa melawan Tuhan itu hanya adalah dalam logika orang-orang teman-teman kita Kristen ini, termasuk cewek hitam lagi nih ya. Nggak ada istilahnya manusia itu bisa melawan Tuhan, nggak ada ya. Mana bisa seorang makhluk melawan ciptanya, nggak mungkin terjadi. Peperangan melawan Tuhan itu nggak ada ya. Nggak ada yang sanggup, jangan memerangi Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan nggak sanggup kan. Di akhirnya diceritakan bahwa tidak ada yang dapat memandang Tuhan, karena kalau gunung-gunung saja bukit itu memandang Tuhan akan hancur. Jadi jangan berperang melawan Tuhan, memandang Tuhan nggak sanggup gitu. Ini makanya ini kita katakan bahwa logika makin absurd. Nah, sampai mengatakan bahwa berperang dengan Tuhan lah, gimana kita berperang dengan Tuhan ya kan? Berperang melawan penciptaan sendiri bagaimana ceritanya Pak? Melawan yang maha kuasa gimana ceritanya? Itu kan tidak equal. Ibaratnya kayak gini loh, kayak anak kecil, anak bayi ya yang dilahirkan melalui ibunya, bapaknya itu melawan bapaknya atau ibunya yang melahirkan dia. Bagaimana bisa coba? Nah, kan menang ya kan? Nah, makanya saya katakan karena dia anak bayi itu lemah posisinya, lemah, nggak berdaya. Sama kayak manusia kita nggak berdaya, lemah. Melawan Tuhan pula gimana sih coba? Jangan kan melawan Tuhan lagi, melawan makhluk ciptaan Tuhan saja kayak ular kobra, kayak harimau kita belum tentu mampu gitu kan. Apalagi melawan penciptanya gitu. Melawan musibah kita nggak mampu, melawan gempa, melawan angin puting beliung kita nggak mampu, apalagi melawan penciptanya. Jadi berperang melawan gini, kalau anda mau katakan anda berperang dengan Tuhan, perang lu dengan apa, dengan tsunami misalnya, dengan gempa bumi, dengan topan tornado, silakan dulu anda perang itu dulu. Kalau anda sudah mampu mengalahkan itu, anda mampu mengalahkan tornado, angin topan, tsunami, baru anda bisa berperang dengan Tuhan ya. Jangan dengan gempa yang menentukan, dengan gempa yang goyang aja sudah lari keluar rumah. Nah, jadi jangan asal ngawur mengatakan berperang dengan Tuhan. Siapa yang berperang dengan Tuhan ya? Nggak ada. Makanya kitab ini ya, Wahyu ini agak aneh dengan logika guys ya, nggak bertimbangan sehat. Bagaimana bisa makhluk ciptaan itu berperang dengan Tuhannya? Nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Tetapi kita tahu dari Wahyu 19 ayat 20 bahwa pada akhirnya binatang dan nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus akan segera datang kembali. Ya, Yesus itu akan datang kembali, dan apa yang dikatakannya? Ada baca di Matius pasal pasal berapa saya lupa ya. 29 2 ayat saya lupa pasal 7 ya saya. Ini bunyi gini guys ya. Bentar, kita akan bukakan ayatnya guys. Nah, kalau dalam hadis saya mengetahui bahwa Yesus datang nanti ya, Nabi saya akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Dia akan mematahkan salib dan mengusir babi. Nah, ini kita akan temukan hal yang sama di kitab mereka sendiri. Ini sambungan dari ngomong tentang nabi palsu nanti ya, nabi palsu ya. Itu dihubungkan dengan ini. Jadi nabi palsu itu kan buahnya adalah orang-orang Kristen. Ingat ya. Nabi palsu itu adalah dari kalangan pengikut Yesus sendiri, dan mereka adalah orang-orang Kristen, dan buahnya itu orang Kristen. Dan kita akan lihat ya bahwa nanti orang Kristen itu akan diusir oleh Yesus ada baca di Matius pasal 7 ya. Ayat 21 sampai 23 ini kita bacakannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya kemana? Kalau bukan kerajaan surga, artinya ke neraka. Karena hanya dua tempat di nanti itu yang ada, yaitu surga dan neraka. Artinya kalau setiap orang yang berseru padaku, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga, artinya mereka akan masuk ke dalam neraka ya. Nah, yang masuk surga siapa? Nah, ini sambungannya itu melainkan. Jadi melainkan yang masuk surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku surga. Artinya kalau masuk surga, Anda akan harusnya melakukan kehendak Bapak Yesus di surga, yaitu Allah. Kehendak Allah yang Anda ikuti, bukan kehendak Yesus. Tapi kalau masuk neraka, Anda harus berseru pada Yesus Tuhan Tuhan. Baru Anda masuk neraka, guys. Artinya
Kalau berseru Yesus Tuhan, berarti Anda mengakui Yesus Tuhan. Itu poinnya. Nggak mungkin orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan itu akan berseru pada dia Tuhan Tuhan. Nggak mungkin. Itu hanyalah orang-orang Kristen yang mengakui dia sebagai Tuhan, yang akan mau berseru padanya Tuhan Tuhan, guys. Itu tidak akan masuk dalam surga, tapi masuk ke dalam neraka. Nah, ini lagi sambungannya adalah pada hari terakhir, ya. Pada hari terakhir itu hari kedatangan dia yang kedua kalinya, banyak orang akan berseru kepadaku, ya. Kayak Yesus ngomong ya, banyak orang akan berseru kepadanya pada hari terakhir, yaitu hari kedatangan yang kedua kalinya. Tuhan Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Siapa mereka ini? Mereka adalah orang Kristen. Nah, mungkin ini orang di luar Kristen, tidak mungkin. Karena hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, berbuat demi nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, hanya orang Kristen. Nah, mungkin orang lain tidak mungkin. Bagi orang Islam tidak mungkin, guys. Nah, apa yang saya katakan pada mereka ini ya, pada hari itu ya, pada waktu itulah aku akan terang kepada mereka. Berarti selama ini Yesus nggak berserang, dia hanya diam saja. Dikatakan Tuhan ya dia diam saja. Dia tahu banyak orang tuh telah mengatakan dia Tuhan, tahu dia, ya. Tapi dia belum berserang pada waktu itu. Nah, nanti dia baru akan terus terang, ya. Dan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi itu bukti Yesus tidak pernah mengenal mereka ini, karena dia tidak mengajarkan dia Tuhan atau memakai namanya. Makanya saya katakan, kenapa katakan aku baik, tidak baik itu Allah saja. Jadi Yesus belum berserang pada waktu itu, dan dia akan berserang pada kedatangan kedua kalinya dan mengusir dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripada padaku. Yesus usir mereka. Jadi orang-orang Kristen yang nanti datang kepada Yesus dan mengatakan Tuhan Tuhan, dan mengklaim bahwa bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga, itu diusir Yesus semuanya dan dikatakan sebagai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen nggak ngerti tentang kata pembuat kejahatan. Mereka mengira bahwa ini orang Kristen yang jahat saja, yang mencuri, merampok, bunuh. Enggak, bro. Ini adalah kejahatan paling tinggi adalah syirik, ya. Menduakan Tuhan itu ada kejahatan paling tinggi. Kalau kejahatan lain kayak membunuh, mencuri itu masih bisa diampuni sama Tuhan. Tapi kalau syirik, ya, menduakan Tuhan nggak akan diampuni. Maka Tuhan mengatakan yang itu adalah, aku adalah Tuhan yang cemburu, yang menimpakan kesalahan bapak kepada anaknya. Dalam artian dalam artian dia ini adalah Tuhan yang pencemburu, yang tidak rela orang lain itu menyembah selain dirinya. Nggak rela dia cemburu, guys. Dia marah gitu kan. Nah, itulah kejahatan tertinggi. Nah, jadi dan logikanya kalau ini adalah kejahatan rendah, kayak bukan maksudnya kejahatan tinggi yang bukan yang nggak di dalam pun itu, kayak mencuri, membunuh. Bukankah dosa dia tebus Yesus mencuri, membunuh? Kenapa dia masih diusir? Ya karena artinya ini pastilah sesuatu yang tidak diampuni. Karena kalau ngomong tentang orang Kristen yang mencuri, membunuh, harusnya kan Yesus tetap terima, karena dosa tebus oleh Yesus, karena cukup percaya dia Tuhan. Tapi tidak. Semua yang manggil Yesus Tuhan, memakai namanya, semua diusir. Karena dia tidak mengenal mereka, karena tidak mengajarkan dia Tuhan, dan dilabeli mereka ini sebagai pembuat kejahatan. Nggak peduli mereka tuh, yang penting mereka ini adalah menuhankan Yesus, itu akan dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Ya kan, karena kalau orang Kristen saja artinya kan diterima Yesus artinya, meskipun dia mencuri, membunuh, karena kan dosa ditebus. Tapi berarti ini tidak ada penebusan dosa. Semua yang menuhankan Yesus akan diusir Yesus dan dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.